Amin. Mudah-mudahan kita diampuni nanti di padang mahsyar, kita mendapat syafaat bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara demi acara telah kita selesaikan sejak awal, maka marilah kita meningkat ke acara yang utama atau inti sari dari acara Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berupa sambutan-sambutan. Yang pertama dari Sahibatul Bait Ibu Hajah dari Arif. Yang kedua Ustazah Hajah Umanah, guru tetap kita bulanan di Majlis Ta'lim Nurul Yakin yang berbahagia ini. Lanjut dengan pembicara ketiga yaitu Bapak Haji Dr. Adas Muhammad Arif MMMPD atau beliau juga adalah Sahibatul Bait pada hari ini. Lanjut dengan ceramah intisari dari maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ustazah Hajah Bahijah Hamid. Sambil menunggu kedatangannya, kita mulai dengan acara yang pertama. Ada yang lupa sedikit yang saya hormati tim fokus kita, fokus ke wilayah Jakarta Barat, Ibu Hajarita beserta sekretaris, fokus Palmerah nggak hadir ya, Ibu Ero kita yang bisa hadir di sini, alhamdulillah. Mari kita dengarkan bersama-sama sambutan daripada Sahibatul Bait Ibu Hajah dari Hati. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Siang hari ini beliau hadir bersama-sama kita. Beliau adalah Ketua Fokus Jakarta Barat.
Wabil khusus yang saya cintai, ibu-ibu nggak boleh cinta. Yang saya cintai mantan pacar Bapak Haji Muhammad Harif, mudah-mudahan Allah selalu beri keberkahan. Terima kasih alhamdulillah atas segala support, baik materi maupun di hati itu terasa beda. Sepertinya Rasulullah seakan hadir di tengah-tengah kita. Makanya ketika mahalul qiyam, air mata tuh nggak berhenti menetes, membayangkan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW yang pada hari ini kita buktikan dengan kita berkumpulnya di tempat ini, mudah-mudahan di akhir nanti di padang mahsyar beliau mau mengakui kita sebagai umatnya, mau menolong kita di saat kita tidak bisa minta pertolongan kepada siapapun. Beliau mau menolong kita. Ya Allah, ya Rasulullah, hari ini kami umatmu berkumpul memohon syafaatmu, memohon kasih sayangmu, memohon segala perlindunganmu. Tidak ada yang bisa kami mohon syafaatnya kecuali Engkau ya Rasulullah. Mudah-mudahan sekali lagi beliau mau mengakui kita sebagai umatnya di akhir nanti, karena beliau adalah yang memegang kunci surga. Kuncinya kita udah tahu, Bu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah paspor kita. Jangan sampai kita batalkan hanya dengan perbuatan-perbuatan musyrik, hanya karena cinta dunia, cinta kepada manusia, kita meminta kepada selain. Tetapi dengan sholawat, ibu, yang namanya orang berselawat, mau dia khusyuk atau tidak, mau dia berwudu atau tidak, mau dia ikhlas atau tidak, pasti sholawat kita diterima oleh Nabi besar Muhammad SAW. Innallaha yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ibu, Allah menyuruh kita sholat. Allah selalu gak di setiap habis sholat kita. Waktu itu Kak Siva datang gak? Waktu kita sama-sama pengajian di Halimah Al-Idrus, beliau memberikan ijazah. Setiap sholat, setelah habis sholat, kita mengirim Fatihah kepada Rasulullah. Kita disuruh berkirim Fatihah kepada Syaidah Fatimah Az-Zahra, karena nanti di surga orang perempuan pertama yang masuk surga adalah Fatimah Az-Zahra. Jangan lupa ibu, setiap habis sholat kita menghadiahkan Fatihah kepada Rasulullah dan menghadiahkan Fatihah kepada Syaidah Fatimah. Kemudian banyak-banyak bersolawat, Bu. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun bacaan kita, insya Allah selawat kita pasti apapun kita tidak cukup untuk masuk surga. Tapi dengan selawat, dengan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, insya Allah ketika kita banyak berselawat, kita banyak mengucapkan namanya, mudah-mudahan beliau mengenali kita sebagai umatnya. Dan di padang mahsyar ketika tidak ada pertolongan, beliau mengenali kita sebagai umatnya dan mengakui kita sebagai umatnya dan mau menolong. Ibu, waktu yang mustajab ketika kita maulid adalah ketika kita mahalul qiyam. Kita berdiri, ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ibu sudah berpuluh-puluh kali Ibu maulid, sudah beratus-ratus kali mungkin Ibu maulid. Ketika asrakal, apa yang Ibu bayar? Bu, apa yang Ibu bayangkan ketika asrakal? Coba bayangkan Bu, kita asrakal, Nabi hadir di tengah-tengah, memberikan syafaatnya, memberikan rahmatnya. Itulah kenapa sebagai simbol kalau kita asrakal disemprot yang wangi-wangi, dikasih bunga, karena kita mengharapkan Nabi turut hadir di tengah-tengah kita. Jadi besok begitu Bu, waktu mahalul qiyam jangan bercanda, jangan ngobrol, jangan segala macam. Fokuskan pikiran kita bahwa Nabi hadir di tengah-tengah kita. Kita minta, ya Allah, andai Engkau hadir di tengah-tengah aku umatmu, ya Allah, aku sangat mengharapkan syafaatmu. Atau mungkin ketika ada masalah atau segala macam, mungkin dengan anak, dengan segala macam, ya Allah, anakku adalah umatmu, ya Allah, amanah dari Allah, ya Allah, bantu aku untuk mengurusnya, ya Allah. Minta, ya Rasulullah, dia juga umatmu, sayangi dia, syafaati dia, ya Allah. Begitu Bu. Jadi besok-besok waktu mahalul qiyam jangan ngobrol, jangan segala macam. Mudah-mudahan maulid kita kali ini dihadiri oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini semua dirahmati oleh Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah kepada tempat kita yang kemarin misalnya Allah terima amal ibadahnya, dijadikan ya kubur raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Fatihah tadi kita hadiahkan untuk teman kita Haji Uut. Ibu kenalkan Haji Uut Husniah, yang orangnya agak gemuk, orangnya cantik, putih. Biasanya bulan kemarin duduknya di situ tuh. Bulan kemarin duduknya di situ. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagai Sohibul Bait, saya juga mohon maaf apabila dalam nyamanan, yang kegerahan, yang kepanasan. Nggak apa-apa Bu, kita kepanasan di sini aja. Mudah-mudahan di padang mahsyar nanti di saat orang kepanasan kita udah nggak panas lagi. Panasnya kita udah ambil di sini, ya. Amin ya robbal alamin. Kalau yang namanya ada cinta Bu, sebesar apapun salah pasti ada maaf. Sebesar apapun kekurangannya pasti dimaklumi. Jadi mudah-mudahan saya berharap di hati ibu-ibu semua ada cinta dan ada sayang buat saya, sehingga banyak kekurangan bisa dimaafkan, bisa dimaafkan. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya tutup kita baca Fatihah dulu Bu ya. Buat yang pertama Pak Haji Muhammad Arif, suami tersayang. Ibu-ibu nggak boleh sayang. Beliau punya hajat Bu di 2024. Mudah-mudahan dengan niat lillahi ta'ala, diawali dengan ucapan bismillah, disertai dengan sama-sama Bapak Haji Muhammad Arif. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan, Allah ijabah, Allah kabulkan segala hajat dan keinginannya, Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah, yang berlimpah, agar beliau bisa meneruskan pembangunan pesantren dan masjid yang ada di Muara Gembong. Allah beri kekuatan lahir dan batin, dan Allah beri kesehatan yang luar biasa. Al-hadimiyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, Fatihah yang sekali lagi untuk kedua orang tua saya, Ayahanda Haji Sadri bin Naidi, Ibunda Haja Aisyah binti Haji Armain, Ibunda Haja Muhimmah bin Musa, Ayahanda Haji Madani bin Ilyas, Bapak Jainal Arifin bin Haji Madani, Fahmi Fatur Rizki bin Muhammad Taufik. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah, dan dijadikan surga sebagai tempat tinggalnya kelak tanpa hisab. Al-hadiyya wa kullu niyatin shalihah wa hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan, atas ketidaknyaman. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Arif beserta istri tercinta beliau Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Dahliyah. Doain biar sehat panjang umur. Mudah-mudahan semua hajat beliau Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Para ustazah, para pimpinan majelis taklim, masuk tanggal 16 Rabiul Awal. 14 hari lagi bulan Maulid akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, terus banyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya Nabi di dunia ini untuk menjadi wasilah, perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mencintai Nabi, ujung-ujungnya biar kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti Allah istimewain. Dari nama ayahnya, nama ibunya, nama kota kelahirannya, kota kematiannya, harinya, termasuk umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah bersumpah dengan nama makhluknya, makhluk itu teramat penting buat kita. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Kalau Allah sudah bersumpah dengan kota Mekah Al-Mukarramah, ada apa ustazah di situ? Bukan hanya ada Ka'bahnya, bukan hanya ada Hijr Ismailnya, bukan hanya ada Maqam Ibrahimnya. Wa anta hillum bihadzal balad. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah. Berkat Nabi kita bisa sholat, berkat Nabi kita bisa bakti terhadap orang tua, berkat Nabi kita bisa ridho terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sambil nunggu Umi Bahijah Hamid ya kira-kira masih di map, masih muter-muter Google-nya ya kalau beliau naik mobil memang harusnya masuk dari komplek komplek DPR, tapi Google Map kalau masuk dari Low Station ya saya pernah pakai Google, akhirnya turun di situ minta diantarin sama tukang Gojek ya. Mudah-mudahan Umi cepat hadir, amin ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa jalankan dengan maksimal, amin ya Rabbal. Dalam hadis kursi Allah berfirman, malam yarda biqada'i
siapa orang yang tidak ridho terhadap takdir baik buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang tua zaman dulu kalau ngaji, Bu, orang tua zaman dulu ngaji banyak nanya sama guru. Ya, Bu. Ada dalam kitab Safinatun Najah, Bu, rukun mandi itu cuma 2. Kalau nggak niat, satu niat, yang kedua dasar, peratakan. Padasan. Kalau padasan kagak punya, Bu, pakai ember, dibolongin pakai paku. Orang tua begitu, Bu. Kalau dia ngaji, itu dia nanya. Ibu, makanya Bapak suka ngomong sama kita begini. No, kalau ada tawon, lu ngomong begini, pahit. Oh, ikutin aja dulu, jangan nanya dulu, Bu. Kalau ada toke, kata Bapak begitu. Kalau ada toke, lu ngomong dong. Kayak buru-buru, Bu, menyalahkan orang tua. Karena orang tua menyampaikannya dengan bahasa dia. Padahal dalam bahasa agama itu namanya tadabbur alam. Bapak ngomong lagi, "Nong, kalau ada kapal lu keluar ya." Orang dulu nih. Ibu, kapal! Kita duit! Ibu, padahal nggak ada sejarahnya kapal nurunin duit. Cuma caranya kita ikhtiar. Bu, zaman dulu emang adanya toke. Kalau di sini udah kagak ada, Bu. Di Rumpin masih banyak toke. Di Gebo masih banyak gebong ya, Bu. Toke itu, Bu. Itu namanya ikhtiar, Bu. Ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, padahal ada kitabnya. Kalau yang namanya takdir baik dan buruk, sawa'an kana hulwan au murran. Kadang ada yang manis, kadang ada yang pahit. Faqran au ghinaan. Kadang orang itu kefakiran, ada yang kaya. Ya, Bu, sampai kematian, Bu, takdir baik buruk harus kita terima. Malam yardha bi qada'i. Siapa orang yang enggak ridho terhadap takdir baik buruk, walam yasbir ala bala'i, dan dia tidak sabar atas musibah, walam yashkur ala na'ma'i, dan tidak bersyukur atas nikmatku, apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Falyattakhid rabban siwa'i. Silahkan cari Tuhan lain selain Allah Subhanahu. Rabban siwa'i, silahkan cari Tuhan selain aku. Makanya ajaran Nabi kita Muhammad SAW sempurna buat kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Al-mu'minu yaduru baina syukri was sabri. Orang mukmin itu hidupnya seharian berputar antara syukur dengan sabar. Bahwa ini lagi syukur, alhamdulillah. Saya tadi naik tangga, Bu. Saya kalau ngaji di sini, Allah bebas bulan Juli 2024. Udah rapi Pilpres, ya, Bu. Pilpres itu bulan Februari, ya, Bu. Bulan Februari itu bulan puasa. Januari, Bu. Ya, Bu. Januari udah Lebaran. Doain mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Kita baca surah Al-Fatihah, Bu. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis maulid, Allah ampuni segala kesalahan kita, Allah maafkan segala kehilapan kita. Semua orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni segala kesalahannya. Mereka yang masih hidup, Allah pelihara. Anak-anak kita jadi anak yang salih dan salihah. Anak sekolahan kita biar punya akhlak, biar beradab yang baik, Bu. Sekarang gak di sekolahan, kagak di pesantren, Bu. Itu mereka pada melakukan kebiadaban, ya, Bu. Yang harusnya orang udah gede melakukan kayak begitu, sekarang anak piak-piak, Bu. Doain mudah-mudahan anak-anak kita yang sekolah jadi anak yang soleh dan solehah, dan akhlaknya akhlak sesuai dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita yang berumah tangga biar enak rumah tangganya, yang lagi diuji biar pada sabar, yang lagi dapat nikmat biar terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain Bapak Haji Muhammad Arif 2024 beliau maju dapil 10, ya, Bu, Kemanggisan. 5 kecamatan atau 10 kecamatan. Doain, ya, Bu, mudah-mudahan Allah berikan kelulusan, ya, Bu. Keberhasilan kemarin tertunda, Bu. Mudah-mudahan tahun ini Allah jadikan beliau menjadi anggota dewan wakil dari kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Dalam Quran udah diajarin Bu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya Bu, wa ulil amri minkum. Kalau ada yang dekat Bu, jangan cari yang jauh. Kalau ada orang kampung kita, pilih orang kampung kita. Wa ulil amri minkum. Awas gara-gara minyak. Ini berapa orang kira-kira yang datang ya? Saya sih hari ini kayaknya nggak ngomong nih, cuma mau ngitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat datang Umi Bahijah. Silakan kok, panggil kok deh. Kemudian Ustazah mana? Adik saya mudaan soalnya. Ibu-ibu pimpinan Majelis Taklim, kaum ibu yang kayaknya nggak bisa saya sebutin satu-satu, kelamaan. Yang jelas saya terima kasih atas kehadirannya, dan ini pasti kehadirannya yang pertama mungkin karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita hari ini. Enggak semua orang bisa mengucapkan selawat satu hari sekalipun, susah. Ada orang yang satu hari sekalipun ngucapin selawat itu belum tentu. Walaupun dia istilahnya punya kekayaan yang luar biasa, tapi itu adalah ucapan yang paling berat dan paling mahal. Kita udah berapa kali baca selawat di sini. Mudah-mudahan di hari nanti yang memang nggak ada pertolongan, satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau buat maulid jangan sayang-sayang, jangan sayang-sayang, berkatin yang gede, kudungannya yang lebar, niatnya harus itu yang paling penting. Berapa banyak orang yang pada hari ini jam panas-panas begini banyak yang maksiat di luar sana. Tapi kita alhamdulillah walaupun kipas-kipas nggak masalah. Anggap aja lagi bakar lemak. Bakar lemak. Dan saya yakin selain punya niat yang nomor satu tadi, ada niat nomor dua. Apa tuh niat nomor dua? 4 bulan lagi dah. 4 bulan lagi bikin rujak. Itu orang hidang. Pasti insya Allah yang ada di sini nih nggak kemana-mana nih. Ya mau kemana? Artinya di tahun yang akan datang pada hari haknya yang sekarang lagi rame-rame, orang pada datang sono kemari yang kita kagak kenal, datang ke ibu bapak, ke ibu sekalian, kadang bawa minyak cuman seliter. Minyak seliter berapa duit sih? Ya 14.000, 14.015. Apa cuma sebegitu doang? Lalu besok kita 5 tahun kagak ditengok. Kalau saya kan rumah saya di sini, bini saya di sini, dan satu-satunya nggak ada lagi bininya. Keren. Bini satu, yang lain boleh banyak. Apaan? Tuh rumahnya banyak, mobilnya banyak, nggak sombong emang adanya begitu.
sepedanya banyak, motornya banyak. Yang lain boleh banyak, kata bini saya, atuh aja kalau banyak-banyak suka lupa. Lupa pulang. Baik ibu sekalian yang saya hormati, saya kepengen ngomong hari ini sedikit aja, saya hitung, ini ada berapa hari ke 300 nih? 300 di rumah ada nggak 3 orang? Yang punya hak pilih 750, satu orang bawa 10 cukup. Nah, kalau umpamanya dapat 25.000 kan cukup. Kalau kita kali ya. Ibu sediakan sama, bukan sediakan saya, tapi saya malah. Ibu insya Allah niatnya nggak bakal kemana-mana, saya yakin. Masa sih ada orang kampung sendiri yang kemarin di periode sekian ada cerita yang begini begitu, itu luar biasa sakit ibu sini. Tapi sekarang harus diobat dan nggak putus saya, terus berjuang dan berjuang. Saya bilang sama bini saya, mah saya kesana bukan mau ngapa-ngapain. Lihat keadaannya sementara kayak begini, ayo kita berjuang ke depan, anak cucu kita harus bagaimana. Sedih bu, kalau dipikir nggak bisa tidur dengan kondisi yang ada sekarang. Luar biasa. Apalagi kita lihat yang di Solo begini, yang di Solo begini, kalau cerita terang-terangan kan kayaknya enak kayak. Tapi paham kan? Paham, ya. Tapi kali ini saya kepengen ada tim saya yang ngomong satu. Tempo hari Pak Bahrul udah ngomong. Sekarang saya ada satu lagi yang pengen saya suruh ngomong di sini. Yang jelas saya terima kasih. Ayo, orang boleh datang sekian banyak ke kampung kita, tapi hati-hati. Hati-hati maksud saya, dia datang cuma pada waktu butuh sama kita. Kalau ibu kan datang tiap hari kemarin, bukan tiap hari, tiap bulan paling kagak. Dan kepengen saya tiap bulan besok kayak gini aja datang nih. Salah, berkat cukup. Warung Padang belum pindah, tinggal cari duitnya doang. Jadi sekali lagi, saya minta Bang Firman walaupun 5 menit sini bang ngomong loh. Ini Bang Firman saya hitam. Yang kalau pergi jalan-jalan bawa bus 70. Nah, itu dia orang ini, orangnya kecil, akalnya banyak. Makasih sekali lagi Ibu, sehat semua ya. Duha singkatannya apa tuh? Bukan, nanti mau kasih mau kasih hadiah yang bisa kebanyakan jadi nggak jadi. Oh ibu kalau duit tunjuk paling tinggi. Tapi jangan dibiasain. Jangan dibiasain begitu, tartuman. Yang jelas, pada kesempatan berbahagia ini, waktu yang begitu tentukan tempatnya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini insya Allah kita termasuk hamba Allah yang paling beruntung dan yang paling banyak baca salawat. Ayo, umur kita nggak tahu, kemarin saudara kita, jamaah kita pulang nggak pakai sakit. Paham kan? Ayo kita manfaatkan sisa hidup kita ini sebaik-baiknya untuk mempersiapkan pulang kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, silakan mana Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Bang Haji, Masya Allah. Ini orang-orang tua saya semua nih. Kaos bajunya udah hitam sama-sama. Masa kita pakai jilbab nih? Mohon maaf. Baik, mungkin ya ibu-ibu ada beberapa yang akan saya sampaikan, sedikit izin. Namun saya melihat ibu-ibu ini banyak sekali, saya ingat dengan ibu saya almarhum Haja Rofiah binti Haji Tamsir. Dulu ngajinya di Masjid Al-Ikhlas Jalan Negeri Gausin bersama Haji Ip dulu. Itu kalau saya ingat masih kecil ada nyanyi itu. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Tak mudah pintu surga dengan amal. Alhamdulillah. Duha mantap gitu ya. Duha itu dukungan hati untuk Haji dan Haji Anis ya. Jadi jelas tuh, duha dukungan hati untuk Haji dan dukungan hati untuk Haji. Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa kita jangan sampai terkecoh. Terkecoh itu adalah tertipu. Tertipu karena kenapa?
Zaman tahun ini adalah salah satu pemilihan yang akan melanjutkan perjuangan anak cucu ibu nantinya. Kenapa? Karena besok ini pemilu ini bukan sebatas pemilu yang seperti yang lalu-lalu. Kalau kita ingin adanya perubahan untuk generasi anak cucu ibu ini, maka kita akan pilih presiden kita adalah tepuk tangan. Ya. Kalau kita ingin pilih Presiden Anies, otomatis kita harus memilih partai-partai yang memang mendukung daripada Pak Anies, ya. Nah, Bang Haji Muhammad Arif ini kenapa berpindah dari Partai Gerindra ke partai apa? Partai apa? Yang lebih kencang, partai apa? Nah, ini luar biasa. Kenapa Bang Haji Muhammad Arif ini pindah ke partai PKS? Karena beliau ingin satu perjuangan bersama Bapak Anies Baswedan untuk menuju perubahan generasi bangsa Indonesia demi anak cucu-cucu kita ke depannya. Jadi pilihlah calon anggota DPRD, DPRI, parlemen yang memang partainya itu berkolaborasi dengan Bapak Anies Baswedan. Nah, setuju ibu-ibu? Ya, makanya saya teriak pagi ya. Kalau saya teriak duha berarti 2 kali ya. Duha! Duha. Nah, sekarang jawabnya tinggal mantep aja, seperti kayak Pal TV ya. Kalau Pal TV kan bilang Pal TV, Pal TV. Nah, sekarang saya tinggal duha, duha, duha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jilbabnya dikasih 2. Terima kasih Bang Firman. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Sekali lagi, mudah-mudahan langkah kita mempunyai nilai ibadah. Terima kasih. Nilai TP Kodidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati sayyidina Muhammadin afdala nikmah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Sahibul bait Bapak Haji Arif beserta Ibu Haja Dahlia yang kita banggakan, semoga amanah rakyat akan bisa dipegang oleh beliau tahun 2024 menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Ustadzah Haja Umanah, seluruh para ustadzah, ibu-ibu, para jamaah yang hari ini telah diguyur dengan rahmat dan ampunan Allah. Hari ini saya girang banget. Ibu girang apa enggak? Girang, semalam mendusin ambekan masih ada. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allah masih kasih kesempatan panjang umur. Dan kita isi sisa umur kita dengan kegiatan positif. Hadir di kediaman Bapak Haji Arif untuk sama-sama mengikuti rangkaian upacara istimewa, mengikuti kelahiran seorang manusia pilihan, pembela kebenaran, pendobrak kebatilan, pembela kita di hari pembalasan, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan upacara hari ini tumbuh rasa mahabbah,
cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbak ahabba ilayya min ahli wa waladi wa mali wa minal ma'il bari. Aminin apa ya? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbak ahabba ilayya min ahli wa waladi wa mali wa minal ma'il baridi. Udah pada apal itu semuanya? Ngikutin ya, jadi apal ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang mencintaimu, menjadi orang yang cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, berbuat karena Allah, berjuang kepada Allah, datang kembali karena Allah. Amin. Apa kalau orang datang kemari udah cinta kepada Allah, semuanya resep, semuanya nikmat, gerah juga enak, udah enak. Di rumah kita mau duduk digabak di rumah enak aja, ya pakai daster kan pakai. Ya apa ya? Kan di sini mah kita mau jalan kena ganti baju, pakai ini, pakai kerudungan rapat ya, duduk bedeng sekan. Ya apa ya? Tapi rasanya enak kalau memang datangnya cinta kepada Allah. Pulang nggak ada yang nggak senang, semuanya hatinya senang. Apalagi di sini ketemu guru. Ada Ustaz jauh mana emang dia masa 8 bulan. Saya main ini tumben udah lama nggak pakai dar mau kejahatan itu. Ini merupakan satu nikmat lantaran kita datang karena kita udah cinta kepada Allah. Orang yang cinta sama Allah, dekat kepada Allah selama hidup, menghadapi kehidupan nggak pernah kecewa. Yang namanya orang hidup kan nggak ada yang nggak punya masalah. Ada yang kecil, ada yang gede masalah. Ada yang masalah pribadi, masalah keluarga, masalah saudara, masalah masyarakat, masalah anak, macam-macam. Tapi kalau dia udah cinta Allah, dia dekat kepada Allah, dia hadapin semuanya dengan ridho bima qasama. Ridho semua karena Allah. Contoh dah yang paling gampang. Pok, besok hari Sabtu temeninnya mau pergi ke rumah besan, gak usah ngawinin sama siapa? Ponun, Poindem, Pomatia, Posatia. Insya Allah deh cek, tiba ikut. Tapi bagaimana? Abang ke rumah lo? Enggak, kok di rumah nggak sampai. Setengah 2 deh pak. Ya insya Allah, insya Allah. Udah danang setengah 2, belum diparani. Udah jam 2, udah duduk, udah diri. Udah ke depan, udah ke dalam lagi, udah depan. Kakek juga dijemput. Sampai setengah 3, parani neng, cing lu gimana sih udah danang, lu juga disampai. Anak balik, nggak udah jalan. Karena kita orang yang udah dekat kepada Allah, dibilang innalillah, emang kagak bareng, gak jodohnya pergi bareng. Ya udah, mau bedah aja deh di rumah, buka baju lagi. Dari matanya nggak ada sorot mata marah, dari mulut sepatah pun nggak ada keluar omongan yang kagak enak. Hatinya nggak rasa kecewa, emang Allah belum tentuin pergi bareng. Dengerin apa kagak pada? Tapi ada orang gara-gara begitu kesel, marah banget, udah dandan, ada yang begitu mama. Belah mana orangnya? Kebetulan dekat rumah kita ada orang baru pindah.
datang ke rumah Bu RT, minta maaf nih, tolongin Bu RT, ada apa Bu? Saya mau selamatan pindah rumah, mau ngundang ibu-ibu pengajian. Berapa orangnya Bu? 20. Salah. Bu RT langsung ke rumah Pomas Pia. Ketuanya Pomas Pia, namanya semua. Pomas Pia, ada apa ya Bu RT tumben? Itu ibu yang depan dekat rumah saya mau pindah rumah, dia ngajak ngaji 20 orang. Insya Allah. Saya mikir, yang ngaji 67, yang disuruh ke Batam 20, yang mau ngajak siapa ini? Karena nih Pomas udah dapat sama Allah, terima aja deh, orang menang 20 masa mau minta 60. Ya udah bismillah dah Bu RT. Ntar kita ajak yang dekat-dekat 5 orang aja. Nah Pak Indun, kalau Pak Indun mas tangkai itu 8 orang. Gak bisa kalau dia banget. Nah, tangan bagi Yasin mau maneh aja deh, mau maneh bisa. Masa Pak Indun. Besok mau acara Pak Indun telepon sama Pomas. Pomas ini nih ditelepon. Penon. Besok anterin yuk mau ke Tanabang jam 9. Jam berapa Pak? Jam 9. Ya, emang lu kagak dibilangin sama Pomas Pia? Ada undangan pindah rumah. Oh, seturu-turu aja kali Pak. Gak apa-apa, saya biar ke pasar Pak aja kali, gak banyak-banyak kali yang diajar. Ini Pak Indun ini udah deket sama Allah. Kalau yang gak ada dia kepo, siapa aja dia? Dia tanya, soalnya aja banyak Pak Ani jaga, Pak Lili jaga, Pak Mai jaga, Mbak Ikam aja dia jaga orang Jawa. Kalau orang yang dekat sama Allah nggak pernah kecewa. Ya udah emang saya mah ada orang udah nggak apa-apa Pak, tuduh-tuduh doangan kali. Enak apa enggak? Pas besok udah rapi acara, ini ada nih Nyamuna nggak tahu. Kebangetan girang tumben sejak bujak. Ya Allah Ji, yang kagak diajak ya Allah Ji, kemarin gua orang punya rumah bawanya serengket. Tahu serengket? Masal gula sekilo, minyak sekilo, terigu sekilo, beras 5 kilo, warna gak kuat bawa. Dikasih mukena, cakep banget. Kata Pomar dia yang diajak ngomong, ya itu mau udah rezeki Pak Haji dah. Makanya mah belum ada diajak, emang banyak gak diajak, emang cuma turun-turun doang. Karena Allahumma ini as'aluka hubba. Ya cinta sama Allah dan gak ada yang dia gak pernah kecewa dalam hidup. Apa yang kita hadapin Allah semuanya karena Allah. Wa hubba ma yuhibbuk. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang cinta kepada orang yang mencintaimu. Ini doa luar biasa nih. Doa cinta. Judulnya doa cinta. Jadikan aku orang yang mencintaimu dan cinta kepada orang yang mencintaimu. Saudara mana punya perjuangan, punya pesantren siang malam pagi sore, pala buat kaki jadi pala. Cuman bukan main sirkus, bukan. Kerja keras, banting tulang, semuanya dia korbankan buat pendidikan, buat pesantren. Kalau ibu cinta, termasuk kepada para guru, kepada para alim ulama, kepada pejuang-pejuang untuk umat, termasuk Pak Haji Arif. Beliau berkorban untuk menjadi salah satu pemegang amanah umat. Nggak gampang ini. Biar ada orang kaya juga kalau dia nggak mau nggak bisa. Kita ini cinta kepada Haji Arif bukan karena dia bagi jilbab, gua mau kagak dibagi gua. Kayaknya mahalan ini dah itu. Mau dikata apa lagi mah kagak dibagi.
Kata Haji Dahlia, ya Allah Mi, saya tahu saya kirimin pakai ojek. Bukan karena dibagi jilbab, bukan karena dibagi minyak goreng, bukan karena dikasih berkat, bukan karena amplop. Yang pertama karena Allah dan cinta kepada orang yang mencintai Allah. Amin. Wal amal alladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku mohon seluruh aktivitas, biar keren lah aktivitas. Ya Allah, ayah ngapain aja gitu lah. Aktivitas kita, kerjaan kita, apa yang aku kerjakan selama hidupku ini, ya Allah, jadikan semua pekerjaanku yang bisa membuat aku cinta kepadamu, ya Allah. Allahumma ij'al hubbak. Ya Allah, jadikan cintaku kepadamu ahabba ilayya, lebih aku cinta min ahli, lebih cinta dari baba, dari enya, dari encang, dari encing, dari ipa, dari ponakan, dari saudara, dari besa, wa waladi, dan anak-anakku, wa mali, kontrakanku yang banyak, kontrakan dari rumah, dari toko, dari kendaraan, dari semua, meminal ma'il barid, dari semua kilauan kehidupan duniaku, lebih aku cinta kepadamu, ya Allah. Amin. Hari ini kita merapat kepada Allah di tempat yang istimewa. Malaikat turun dari langit dunia, menanggi daripada orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah. Bahkan di langit yang paling tinggi, malaikat pada gunteng saling bertanya. Gunteng pada ngomong turun-turun malaikat. Ribet banget sih lu kalau mati gunteng. Ajarin anti ajarin di antara gunteng itu apa, bilang terjemahin. Malaikat pada ngobrol seturuan malaikat di langit. Apa dia bilang? Ma hadhir raihah. Bau apa yang begini harumnya? Kap, malaikat. Bau apa nih wangi banget? Lebih harum daripada misik, lebih harum dari Elizabeth Arden, lebih wangi dari Giorgio Armani, lebih wangi lagi dari Samsara, Semiaki, Dolce Gabbana, Kenzo, Etienne Ekner, Christian Dior, Chanel. Jangan sembarangan yang mau Ustaz Bahija. Semua merek minyak wangi apal. Saya kalau udah capek ngajar, pulang ngajar, saya mandi, saya salat asar, saya keramas, saya mandi, ganti baju, naik mobil saya ke mall. Di metro itu banyak tukang minyak wangi. Saya bawa tas saya yang Christian Dior. Keren. Pakai sepatu saya Roboko. Saya jalan ke mall, semua yang jalan. Ibu Elizabeth Arden berapa sekarang? 2,4. Bentar ya, lihat dulu. Ibu Semiaki berapa? 3,2. Ya, bagus ya modelnya yang sekarang. Biasanya tinggi, agak pendek sedikit sekarang. Semprot. Itu yang tadi disebutin nyemprot doang. Itu malaikat bingung bau apa yang begini harumnya. Datang Jibril, hadhihi raihatun. Ini bau harum yang begini wanginya. Sulya fihi Muhammadun. Di rumah Haji Arif, rumah Haji Dahlia, orang-orang lagi pada baca sholawat. Udah baca sholawat belum? Orang-orang pada bersolawat kepada Nabi Muhammad. Berubah suara selawat menjadi keharuman yang luar biasa. Di alamul malakut, di alam yang sangat dahsyat keistimewaannya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di Madinah ramai banget sekarang. Bukan ramai orang ziarah dari luar negeri, ramai suara malaikat melapor kepada Kanjeng yang mulia Nabi Muhammad. Innalillahi malaikat wa huwa qaimun ala qabri ila yaumiddin. Allah ciptakan satu malaikat yang tugasnya berdiri di atas kubur menjaga kuburanku, kata Rasulullah. Man shalla alayya marratan, siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, qala ya Muhammad, kurang bareng, ya Muhammad. Enak kalau seragam kedengaran. Inna fulan binti fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan yusalli alaika. Sesungguhnya si Anu, anak si Anu, cucu si Anu, kumpit buyut si Anu, canggah gantung siwur udek-udek si Anu. Hari ini nama Baba, memanggilnya Baba apa Papi? Baba apa Papi? Kalau Baba tinggalannya Nyak. Saya dari dulu manggil Baba sama Nyak. Nah, orang perigi sana Pondok Aren, Pondok Jaya dulu manggil Baba. Pas ada Bintaro manggil Papi. Lah Papi kan timbalannya Mami. Mami mana Mami? Mami lagi nyerit. Parah banget. Mami mah lagi pedimenikur, lagi kerimbat, ya Pak ya? Sama Mami nyerit. Emang Papi kemana Papi? Papi nabur. Hari ini nama Baba kita yang udah meninggal, ada nggak yang udah meninggal babanya? Nama Baba, nama babanya Baba, kakek kita. Nama Baba tuanya Baba, nama babanya Baba tuanya babanya Baba. Kadang-kadang ada yang kita udah nggak tahu lagi siapa namanya. Ini namanya Haji Maskoro binti Marjuki bin Saiman bin Audar Naib bin Lebok bin Au. Sekarang ini dah. Ini Dani yang Dani, bapaknya tahu kali semua. Namanya siapa? Maya binti Hajuri bin Muhammad Hasan bin Gimari bin Au. Kayaknya semua juga ditanya ada Au-nya ya. Kita nggak tahu lagi siapa namanya. Nama yang kita nggak tahu disebut oleh malaikat karena kita baca sholat. Kita nggak tahu itu yang orang tua kita dulu-dulu di mana kuburannya, meninggalnya lagi kapan kita nggak tahu. Tapi hari ini sebab kita datang ke tempat Bu Haji Arif, kita datang bersama-sama berselawat kepada Nabi. Namanya nama kakek nenek kumpi buyut cangga gantung siur udeg-udeg disebut di makam yang mulia baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu mudah-mudahan salawat ini betul-betul meresap sampai ke hati sanubari kita yang paling dalam. Bukan sekedar bersalawat, bukan sekedar gerayak-geroyok pergi maulid, bukan sekedar geroyokan serambang serembeng pakai baju panjang pergi maulid berseragam, namun bagaimana kita berprestasi mengukir kehidupan kita untuk menjadi umat yang terus mempertahankan keteguhan daripada syariat agama Nabi kita Muhammad SAW. Mendidik anak kita, mendidik anak. Punya anak apa enggak sih? Saya nggak banyak, anak saya cuma 8. Cucu baru 23. Itu dulu dikawinin ogah banget dulu. Saya jadi pengantin dikawinin, saya nggak masuk ke dalam, selalu udah asap tek ya.
Ya dikit lagi gue disuruh ke pangkeng dan lain-lain. Ya Allah, dikit lagi maghrib masuk ke kamar ke saya. Kamar saya kagak tidur, saya duduk aja, saya melek-melek, saya takut dipegang malah di saya. Saya duduk aja sampai jam 1, sampai jam 2 kesimpulan. Kata laki saya gini, tidur deh, nggak saya ngapa-ngapain. Dan jam 2 kan habis saya mau dipegang. Udah sampai 40 hari lebih, kata suami saya begini, ana redo, anti begini, anti nggak dosa. Emang nasib, ana nasib ditinggal orang tua ngikutin saudara, berharap punya istri. Kalau harus begini nih yang terbaik dari Allah, ana redo. Dipegang gua kesianan, gua malah. Udah binari, kalau gurunya jaim pulang puyeng pada ngomongin neraka mulu. Udah tahu tuh neraka panas, kita udah neraka, kita maunya surga gitu aja. Udah tuh ngomongin neraka mulu, si anak yang diceramain. Nah enak-enak aja pindah tuh. Minta nih pulang nih pada kesemsem sama aneh. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan dasar agama yang kuat, dasar agama yang benar-benar disadari kewajiban kepada Allah Subhanahu, mengenalkan anak dengan akidah Islamnya, dengan ilmu kalam, dengan ilmu tauhid, supaya anak antakudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Anak kita bukan takutnya sama orang tua, emang dia takut sama Allah. Sekolah jauh banget, pulang udah deket menggerib. Ya apa, orang dulu kan menggerib. Pulang udah deket menggerib, dia gak pulang dulu. Dia sholat dulu di sekolahannya. Pulang udah malam, cium tangan namanya. Ya maafin, ayo pulang kemalaman, ayo sholat maghrib dulu. Iya neng, alhamdulillah. Indah bener anak. Sholat subuh kita jam 5, rapi-rapi wiridan, ingat anak belum dibangunin. Begitu kita mau masuk ke kamarnya, kita dengar suara, kita baru dorong pintu dikit. Anak kita yang lelaki, yang perempuan lagi pada megang Quran, yang lelaki lagi baca wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaina. Adem banget hati kita. Ya Allah, ya Rabb, alhamdulillah ya Allah. Kita dulu Pak. Baru mau bangun di dalam sholat, di dalam sembahyang, semua di dalam baca Quran. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aminnya apa mana? Pengen nggak punya anak begitu? Tapi kita berasa ibu, zaman dulu ngasih makan anak susah, tapi ngajarinnya gampang. Zaman dulu yang megang jatah nasi kan nyanyi doang, anak kagak boleh nyendok sendiri, takut banyak nyendok. Sendokin dikit-dikit biar kebagian semua. Anak udah disendokin semua, tinggal babanya belum makan, itu bakul digantung di salang tidur. Bukan takut dimakan semut, biar anak kagak nyampe nambah sendiri. Saking zaman susah. Ya Allah. Orang dulu biar zaman susah bilangin anak gampangnya ngaji nih ngaji. Nah hujan, gak punya payung, udah pakai daun pisang, udah keburu pakai daun. Udah pergi ngaji. Kadang karena jauh ngajinya pergi nginep hujan-hujan rumah gurunya. Kalau gurunya orang ada, masang lampu petroma. Kalau gurunya orang susah pakai lampu gembreng. Kalau gurunya orang susah lagi pakai lampu tempel. Kalau kegedean hidung pada cemong. Itu anak yang ngaji sampai nginep pagi-pagi belum diajarin nyapu latar selebar-lebarnya mau. Paling bandel anak kita nonton TV di rumah tetangga atau di rumah Pak Lurah. Dulu yang punya TV pada ruangan, TV-nya hitam putih. Kadang-kadang TV-nya semut mulu pakai film itu. Orang zaman dulu kan begitu ya. Ya Allah, paling bandel.
Ini anak kemana? Udah malam belum pulang, pada main keluar mulu. Kalau terang bulan, orang banyakkan di luar sama di dalam. Sebab terangan di latar sama di dalam rumah. Main aku nasinya nasi jagung, lalamnya lala butal salangkap, dipun jagung gangginggung, ditembak kelendung, petawai itu depan pintu. Lu mau bintang apa lu mau bulan? Ya. Dia udah capek main lu aku. Main temu putihnya lihat daun celempung rumah kemang apa? Gua maunya kembang paya, busadera, sopir tak kembang paya, kasih lakinya yang anak orang kaya. Itu lagi zaman dulu, kamu sama dulu ngayak dulu tukang main sama dulu. Bandel banget saya dulu mamanya pakai gebruk pondok pinang tanah kusir ke Bayuran dijeblok dan menang diusir kebingungan. Ngajarin anak gampang, ngasih makannya susah. Paling bandel banget orang dulu pergi nonton layar tancap. Nonton sono di kebom, nontonnya begini nih. Banyak apaan? Layar tancap dulu kampung saya namanya si Ayong yang punya film. Wah, disetel filmnya kadang film gagu. Ini kalau film gadis kerudung putih. Kalau filmnya putus, si Ayong nyetel pelak. Bukan CD, belum ada CD. Pelak, lagunya lagu jadul, lagu dangdut. Janganlah aku dirayu, janganlah aku kau goda, tak sanggup. Pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didik anakmu baik-baik, ajarin anakmu baik-baik, arahkan anakmu baik-baik, perhatikan perkembangan anakmu baik-baik. Mereka hidup di zamannya, bukan di zaman kamu. Beda. Zaman kita dulu mah dilancongin, diempet, demenan kita datang lancong bertiga, duduknya di balai, yang dilancongin di dalam, suruh keluar keluarnya demenan lu datang, cuman bawa ketel doang yang ke samping, habis itu masuk kagak keluar lagi. Orang dulu si Muslim bener-bener sama Mawiyah minta ditemenin sama si Muhammad. Maaf, Trembonyok, kenapa? Mana? Gua mau lihat temenan gua. Di mana? Sono, di dekat Bulakan, tak jadi liwat, pergi ngaji sama guru non. Ya Allah, ngajak lihat temenannya. Yang mana? Nono, yang pakai baju merah-merah, nono temenan gua, no. Lah jauh banget temenannya. Itu lagi dulu begitu. Sekarang banyak yang harus kita perhatikan baik-baik supaya anak kita selamat, turunan kita selamat, keluarga kita selamat, menjadi orang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hari ini kita ngumpul-ngumpul, ini kan jarang-jarang ngumpul begini. Saya juga tadi Masya Allah mau kemari saya dandan jam 6 ya tadi dandan jam 6 ya tadi kayaknya anak cakep dari tadi dari rumah kayaknya. Karena udah letak banget tadi cakepan saya tadi mau kemari. Alhamdulillah udah bisa nyampe juga kemari. Kita datang rame-rame supaya pulang membawa barokah. Amin. Datang membawa rahmat, pulang dapat ampunan dari Allah. Amin. Tapi ingat, pulang dari sini kalau belum dapat berkat jangan pulang. Ini Ustazah ngapa begini ngomongnya? La ilaha illallah. Kita doain, kita nggak usah panjang-panjang. Indonesia ini perlu kita tolong bareng-bareng. Cinta kepada tanah air harus berkorban. Kita nggak bisa gede-gede keluar duit kayak Pak Haji Arif menjadi calon anggota ini luar biasa. Banyak mengeluarkan amunisi, istilahnya sekarang amunisi.
Tapi kita berjuang di dalam keluarga kita. Kalau ada saudara kek, ponakan kek, belain yang ono, ibu pertahankan calon kita Anies Baswedan. Gue biar diiris darahnya nih, ada Aniesnya nih darah. Tulang nih kalau dibacok Anies isinya. Gitu. Dibagi apa mas? Gak perlu dibagi apa. Ini pertahanan bangsa kita, umat Islam ke depan anak cucu kita. Kalau masih pengen jadi Republik Indonesia, kita harus bertahan mati-matian untuk itu. Takbir! Kalau takbir tangannya ke atas. Allahu Akbar. Ya. Ulang. Takbir! Kita cakep kalau begitu. Kalau soal politik kita nggak begitu paham banyak, tapi harus ada wakil kita yang berpolitik di Senayan untuk membawa aspirasi umat, mau diapain nih bangsa, mau diapain nih negara. Kalau kita titipkan kepada orang yang kita kagak kenal, susah kita ngomong. Benar kata Pak Haji Arif, kalau ada orang kampung kita yang kita kenal nyalon, pilih dia. Apalagi emang sama-sama satu paket. DPR-nya PKS, dari PKS, presidennya Anies Baswedan, pas. Ini kadang-kadang ngaku-ngaku, saya mah partainya bukan partai dia tapi presidennya Anies. Bohong itu, berak itu mah. Jangan didengerin. Ya kalau PKB Anies kan gitu ya. Kalau Nasdem Anies, PKS Anies, yang lain bukan. Saya calon dari Gerindra, tapi presidennya Anies. Lah bego amat lu dia. Emang ibu geblek semua gitu. Nah kalau orang bego atau orang tolol mah iya dah gue milih lu, kan lu mah pokoknya lu makan adek gue pilih dah adek gue. Walaupun lu mau ngikut partai no, partai presidennya no, tapi gue mau pilih deh, gue pengennya Anies. Ya emangnya pokoknya saya mah presidennya tetap Anies, tapi partainya lain. Ya kita kan kagak tolol. Hei dengerin. Ini kadang ada yang ngomong begitu, bukan orang sini, orang sono. Jadi satu paket. Kalau sekarang Pak Anies dari Nasdem, dari Partai Gerindra, dari Partai PKB, dari PKS, itu nanti yang bela dia dalam kebijakan undang-undang negara, dalam memutuskan undang-undang negara, dalam segala kebijakan negara, itu teman-teman orang mana-mana demen tahu. Jadi nggak bakalannya nih partai lain belain dia, bahkan ada yang nanti nggak nerima, nggak diketok palu, nggak disetujuin. Nah kalau ini yang dari partainya Pak Anies banyak dapat suara, banyak dapat anggota DPR, dia memutuskan sesuatu gampang. Ya Allah dengerin apa kata sih pada ya. Kita kan ini namanya nenek-nenek makan agak tahu hidup gitu-gitu wah di bagian nyalon dari partai PAN bagus tuh, banyak orang Muhammadiyahnya katanya gitu. Bagus dia PAN tuh, kepalanya aja Haji Zulkifli Hasan. Haji Baja tuh nyalon. Tapi kan dia presidennya bukan dia. Saya bilang, saya bu memang partainya ono, tapi presidennya Anies. Gak boleh saya bisa di blacklist sama partai kita gitu. Dengerin apa pada? Ini ada anggota dewan kan? Yang di luar Anies saya nggak bangun. Kalau ada bangun, berani aja maju. Ada nggak? Ada nggak? Jadi kita pilih yang kita kenal dan satu gerbong dengan presiden yang kita mau. Takbir! Hampir bareng. Kita pilih orang yang kita kenal.
yang mencalonkan diri di DPRD, DPR RI, yang kita tahu siapa dia, satu gerbong dengan Anies Baswedan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuhyina biha alal islami was sunnah wa tumituna biha alal imani wat taubah wa tuwarithuna biha alal mauti bi husnil khatimah. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal yahuda wal nasara wal musyrikin. Allahumma baddid samlahum. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma aqlil adadahum. Allahumma ij'alid da'irata ilaihim. Allahumma awsilil adaba ilaihim. Allahumma akhrijhum an da'iratil hilmi waslubhum madadal imhal wa kulla aydihim warbut ala qulubihim wa la tuballighumul amal. Allahumma mazzikhum kulla mumazzakin mazzaktahu min a'daik intisaran li anbiya'ik wa rusulik wa awliyaik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallitum alaina bidunubina. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li taatika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustaz Haji Hamid yang telah memberikan mengajarkan sana begitu luas dan tegas.